Hai everyone, gue Darius. Sekarang gue akan bahas FPAT Ekonomi, kelas 11 IPS, kelas 11. I haven't opened the question, just sit down now. Jadi, juga, because I'm not that smart in economics anyways, mungkin kayak kalau ada satu atau dua nomor yang salah atau disagreement dengan jawaban your teacher, just follow your teacher ya. Kayak yang gue katakan ini sebagai additional knowledge aja. Um, Kiblat kalian tetap your teacher. But anyways, let's start. Nomor satu, indeks harga yang menggambarkan perubahan harga barang jasa yang dibeli oleh produser kan, yang dibeli oleh produser dari waktu ke waktu, bla 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 bla. Nah, kalau dia dibeli oleh produser berarti dia indeks harga produsennya. I think it's quite straightforward dari pertanyaannya. Tapi look at the difference ya. Kalau indeks harga petani itu tuh basically um, harga beli dari apa? Dari barang input. Jadi kayak kalau dia beli pupuk, berapa harganya? Dia beli biji-bijian, tunas-tunas, atau kayak dia beli alat-alat seperti uh, apa cangkul sabit gitu. Nah itu juga harga beli dari inputnya dihitung. Terus juga harga jual, ya. Harga jual petani juga dihitung karena basically kayak problemnya biasanya walaupun harga barang di pasaran itu mahal, tetapi ketika petani jual ke pengkulak atau petani jual ke pasar, itu tuh harganya drop banget. Nanti di pasar baru dia price gouging atau dimahal-mahalin. Jadi basically kayak petani tetap gak sejahtera walaupun barang-barang di pasar itu semakin mahal gitu ya. Kalau dari harga konsumen juga, ya it's pretty straightforward ya. Ini barang sehari-hari lah ya, hari konsumen. Tapi jadinya if you think about it, kalau misalnya kamu beli mesin atau beli laptop untuk keperluan kafe atau keperluan usaha kamu, keperluan office lah ya, itu tidak termasuk ke dalam indeks harga konsumen. Yang masuk itu adalah mau barang impor, domestik juga boleh, yang penting yang digunakan adalah untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan konsumen. Nah, kalau produsen ini kan basically production goods ya. Jadi kamu beli komputer untuk office itu termasuk ke dalam indeks harga produsen. Kalau yang lain-lain agak sih jawabannya yang A ya. Terus continuing ke nomor 2. Pernyataan yang benar mengenai tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, alat ukur kesejahteraan masyarakat. Well, just maybe, right? Walaupun di sini sebetulnya kayak ada pakai GDP, menggunakan GDP terus juga mengukur kesejahteraan tuh dari seberapa bagus distribusinya, seberapa parah ketimpangannya menggunakan kayak Gini ratio, juga ada pilihan lain, tapi kita simpan dulu. B, sebagai barometer kondisi ekonomi secara umum, ya, I mean you can untuk menghitung inflasi ya. Terus yang C, menghitung pendapatan nasional dari indeks harga, definitely no. Ini harus pakai GDP ya. Yang lain nggak bisa. Terus yang nomor 4, salah satu pedoman dalam pengambilan kebijakan ekonomi, ini kita bilang kayak just maybe, bisa-bisa aja kan. Nah, looking at this, yang pasti nomor 3 udah salah. Jadi B, C, sama E udah nggak mungkin jadi jawabannya antara A atau D. Berarti nomor 2 itu udah pasti benar ya, karena pilihannya 1, 2, atau 2, 4. Kamu tinggal bandingin 1 sama 4 mana yang lebih benar, right? Nah, kalau tujuan penghitungan indeks harga, apakah untuk menghitung kesejahteraan atau pedoman mengambil kebijakan ekonomi, I think aku bakal go with 2 dan 4. Karena nomor 4 dalam mengambil kebijakan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, you should know seberapa besar inflasi yang ada di masyarakat, right? Kalau prices terlalu tinggi, harga besar, indeks harganya besar, kita mau kebijakan moneter, um, let's say yang kayak lebih kontraktif, kebijakan fiskal yang lebih um, expensive gitu. Nah, jadi I think those kind of things juga
bisa untuk nomor 4, sedangkan kalau yang nomor satu, alat ukur kesejahteraan masyarakat, I think GDP dan Gini ratio do the job better dibandingkan dengan indeks harga konsumennya. Jadi aku bakal pilih yang D. Karena indeks harga yang sekarang itu kan basically comparing prices kan, yang kayak tahun ke tahun naik harganya berapa persen. Sedangkan kalau kesejahteraan yang gue perlu tahu adalah berapa banyak barang dan jasa yang bisa gue beli menggunakan real GDP. Jadi I think kayak bahkan tanpa indeks harga aja, dengan real GDP doang sudah dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Berdasarkan data pada tabel indeks harga bawang dengan metode tidak tertimbang. Kalau tidak tertimbang, basically kayak tambahin aja, right? Jadi lo harus totalin 2021 harga bawang totalnya berapa, tanpa peduli berapa porsi kayak penjualan dia berdasarkan overall penjualan bawang kan. Kalau tertimbang kan lo harus kali-kali dengan porsinya. Tapi kalau misalnya tidak tertimbang ya udah just ada 18 tambah 42 tambah 17 setengah tambah 18 tambah 16 itu hasilnya 111.500. Terus yang sebelah kanan 20 tambah 45 tambah 18 setengah tambah 18 setengah tambah 17 itu 119. Terus pertanyaannya, indeks harga. Oke. Okay. Alright. Berarti di sini indeks harganya adalah 100, kan yang 111.500.000 pada tahun 2021 sebagai base year atau sebagai tahun dasar itu dianggap kayak angkanya 100 kan. Nah, berarti ini 19.000 bagi 111.500 ya, terus kalian kali, guys, kali dengan 100. Karena kan kayak ratio ya. Kalau 111.500 itu 100, 119.000 itu berapa? Nah, ini hasilnya adalah 106.72 atau am I typing? Ntar, coba gue hitung ulang. Takutnya I'm typing, guys. 18 tambah 42 itu kan 60. 60 tambah 34 tambah 17 setengah. Oke, terus 65 tambah 37 tambah 17. Atau gue salah pencet. 119 bagi 100. Iya, 106.72. Ya, I mean, kalau misalnya angkanya spesifik 106.72 ya, guys. Tapi kayak, since I don't get the answer, ya udahlah, aja. Nanti I'll confirm ya. Takutnya kayak gue yang salah tambah-tambahin. Sekarang jam 00.30 malam. Maybe I'm just sleepy. Anyways, um, lanjut. Ada passage. Inflasi 11% dan 64%. ah, apa sih? Survei biaya hidup. Oh, 2002. Kenaikan harga BBM, whatever, whatever. Um, I think ya kalau udah dikasih judul ya, ya udah lu lihat aja judulnya aja nggak sih? Ini kan kayak angkanya banyak banget, right? But I mean, who cares? Nah terus kenaikan harga BBM ya. Jadi masalahnya kenaikan harga BBM, LPG, komoditi internasional. Iya, berarti kalau naik harga BBM, guys, berarti kan problemnya adalah rising costs ya, atau kenaikan biaya distribusi, at the same time juga mungkin kenaikan biaya produksi, karena produksinya menggunakan barang-barang yang buat mindahin dari pabrik pertama ke pabrik kedua itu bensinnya makin mahal juga. Atau mesin-mesin mereka pakai bensin, terus bensinnya mahal, basically mesinnya mahal, right? Produksinya gitu. Nah, jadinya
the problem in 2008 kalau dia bilang itu karena BBM, konversi minyak whatever, nah berarti itu kan karena cost push inflation ya atau kayak supply side inflation dibandingkan dengan demand. Jadi ini adalah inflasi dorongan biaya atau cost push ya. Tipenya cost push inflation. Nah, kalau cost push inflation itu kan kalau lu punya grafik agregat demand, agregat supply. Nah, kalau cost push inflation itu agregat supply geser ke kiri. Nah, terus dari tingkat keparahannya, guys, I think tuh kalian punya semacam kayak instant framework. Sebetulnya kayak antara World Bank, uh, IMF, terus dan lain-lain tuh punya standar berbeda-beda. Tapi a general one that I think sering dipakai tuh kalau inflasi 0 sampai 10% itu ringan. Sorry. Ini yang biasanya dipakai di penabur ya. Terus 10% sampai 30% itu dianggap ini sedang. Terus 30% sampai 100% itu tinggi atau berat. Terus di atas 100% itu dianggap hiperinflasi. Tapi kalian jangan takut kayak kalau you search in the internet terus mereka kasih jawaban yang berbeda. I think kayak that's fine. Setiap lembaga punya standarnya sendiri. Penabur just use this one. Terus jadinya kalau 11,7% masuknya ke yang sedang ya. Jadi jawabannya yang C. Cool. Lanjut ke nomor 4. Lanjut ke nomor 3. Laju inflasi bulan Juli, right? Nah, terus kalau kamu pengen membandingkan laju inflasi dari 2 bulan, bandingkanlah langsung sama IHK bulan tersebut dibandingkan dengan IHK bulan lalu. Jadi kalau kamu mau hitung inflasi bulan Juli, udah basically langsung hitung aja 126,60 dikurangin dengan 122,20 which is IHK bulan Juninya atau bulan sebelumnya. Terus kamu bagi dengan bulan sebelumnya kan 122,20. Saat ini kamu kali dengan 100, sorry, kali dengan 100%. Hasilnya adalah 3,600. 3,6%. Jawabannya yang delta ya. Jadi basically that's how you calculate it. Bandingin sama sebelumnya, kecuali kalau dikasih tahu kayak oh base year-nya atau base month-nya pakai yang tertentu. But ini langsung lanjut aja ya. Berdasarkan sama deh, tipe soalnya sama ya. Oke. Berdasarkan tabel di atas, laju inflasi tahun 2020 adalah ya basically just use the same framework aja ya. Jadi kalau mau hitung um, inflasi tahun 2020 itu basically sama dengan 116,6. Sama nggak sih soalnya? Mirip. 116,60 kurang 112,20 bagi 112,20 kali 100%. Hasilnya adalah 3,92. Ya, oke. Jawabannya 3,92%. Yang ya, sama kayak nomor 5. Lanjut ke nomor 7. Inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga barang yang dijual produsen, padahal sisi lain sebenarnya inflasi dapat menyebabkan dampak negatif. Hal ini disebabkan karena, berarti intinya dampak negatif inflasi itu apa ya? I think generally inflasi itu apa sih guys? Inflasi itu kan
jumlah uang beredar banyak ya, atau kita sih bilangnya kebanyakan ya, terlalu banyak. Nah, terus kan generally barang yang jumlahnya banyak ya, barang yang banyak itu nggak langka. Nah, sedangkan di ekonomi itu kelangkaan sama dengan harga kan. Jadi kayak semakin um, langka suatu barang, semakin tinggi harganya, scarcity. Kalau nggak langka berarti murah ya. Nah, kalau jumlah uang beredar terlalu banyak, berarti nilai uang itu murah atau nilai uang itu kecil. Nah, kalau nilai uang itu kecil, guys, berarti dia akan menjadi daya beli yang kecil juga, barang semakin mahal ya. Dari dengan uang yang kita punya gitu, butuh uang lebih banyak untuk beli dengan barang yang namanya sama. Berarti dampak negatif dari inflasi adalah barang-barang semakin mahal, daya beli semakin turun. Jawabannya yang C ya. Kalau yang A, apakah masyarakat suka belanja? I think generally ketika inflasi dan barang-barang itu mahal, I will stop myself from buying. Lebih kayak ya udah saving saja, jaga-jaga siapa tahu nanti krisis. Kalau beda yang beli meningkat, definitely not ya. Karena kan barang makin mahal, gue pasti beli makin sedikit. Keuntungan produsen meningkat, itu dampak positif. Terus harga kualitas rendah itu gak ada hubungannya sama inflasi. Lanjut ke nomor 8. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara kan. Basi ini apa? Penerimaan, sorry. Nah, kalau yang udah ditanya adalah penerimaan negara, ini apa sih guys? Pajak kan. Terus kalau pengeluaran negara itu apa? Basically kayak budgetnya aja. Budget atau budget untuk government expenditure. Nah, terus kalau misalnya udah, oh kebijakan tarif pajak, subsidi, dan setelahnya, nah dua jenis ini tuh kebijakan fiskal ya guys. Jadi jawabannya yang E. Nah, kebijakan fiskal itu, uh, jangan deh. Gimana cara bedanya antara kebijakan moneter sama politik ya? Politik sama fiskal. Nah, kalau fiskal itu tuh udah pokoknya pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi dari pajak dan spending sih. Itu kalau fiskal. Nah, kalau moneter, itu masalahnya itu tentang jumlah uang beredar. Jadi kayak kalau udah hubungannya sama perbankan, terus sama cetak uang gitu, itu pasti udah em, masalahnya moneter lah ya. Berarti ini jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang merupakan tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal. A. Mewujudkan stabilitas perekonomian negara. Ya, this might be correct. Terus yang kedua, mewujudkan tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi. Ini menurut gue enggak ya. Karena pertumbuhan itu harusnya stabil, guys. Bukan tinggi. Karena kalau tinggi itu, ekonomi kan is basically kayak sebuah gelombang lah ya. What comes up will go down, what goes down will come up biasanya. Jadi dia bakal kayak naik turun dari boom resesi gitu gitu aja terus kan sampai sampai kiamat. Nah, kalau perekonomian itu terlalu tinggi pertumbuhannya, nanti the hit of downturn sampai recession yang kamu rasakan untuk perekonomian kamu terlalu parah. Jadi it's too unstable lah. Kayak you have a very high, tapi you're having also a very low. Nah itu yang kita nggak mau, kita maunya stabil aja kalau bisa. Naik turunnya tuh ya pelan-pelan aja, yang penting dia gradually inclining. Terus yang menjaga kestabilan mata uang itu, I mean, ya, just maybe ya, walaupun kebijakan moneter, I think they can do it better dibandingkan fiskal, but maybe. Terus kalau yang nomor 4, memperbesar ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, ini udah definitely no ya. Justru pajak itu sebagai instrumen fiskal, kan salah satu fungsinya itu kayak distribusikan, atau kayak pemerataan pendapatan. Jadi kita memajakkan uang yang lebih banyak dari orang-orang kaya, dari pendapatannya, dari barang mewah,
untuk diredistribusikan ke program-program untuk membantu orang-orang kurang mampu seperti subsidi pendidikan untuk keluarga miskin atau well basically kayak program makan siang gratis itu juga ideally adalah sebuah redistribusikan. Nah, berarti nomor 5 nih, menjaga kestabilan harga barang jasa secara umum, maybe, just maybe, karena kan kebijakan fiskal bisa dipakai um, untuk mengendalikan inflasi kan. Kayak kalau lu pengen mengendalikan inflasi, lu pengen orang-orang untuk semakin banyak savings, maka bikinlah kebijakan fiskal kontraktif untuk meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Jadi kayak nomor 5 ya just maybe correct. Nah, jadi yang pasti salah itu nomor 4 kan. Basically kayak nomor 4 terlalu out of the box. Jadi nomor B, D sama E udah pasti salah. Pilihannya antara A atau C. 1, 2, 3 atau 1, 2, 5 gitu. Nah, kalau harus pilih antara 3 atau 5, gue bakal pilih 5, 1, 2, 5 guys. Kenapa? Karena kebijakan moneter itu memang um, aim-nya sudah langsung menjaga kestabilan mata uang. Ya, jadi ini tuh kebijakan moneter ya. Moneter itu masih mengurusi tentang kayak berapa banyak uang yang bisa kita tukarkan dengan foreign exchange atau di money market internasional. Nah, itu tuh kayak kewenangannya moneter, terus juga kayak kita mau printing money dibatasi supaya nggak terlalu kehilangan nilai uangnya, itu juga kewenangannya moneter. Jadi I think 1, 2, 5 is better than 1, 2, 3. Yang nomor 4 udah pasti salah. Nomor 2 walaupun kalau ini I will not answer 2, tapi ya udah, as if it's not an option untuk tidak milih nomor 2, jadinya nomor 2 harus dipilihkan. Ya, itu jadi jawabannya 1, 2, 5 ya, yang the best out of everyone. Lanjut nomor 10. Jelang pemilu, biasanya jumlah uang beredar meningkat dan meningkatkan inflasi karena kecenderungan masyarakat meningkatkan konsumsi sehingga harga barang naik, mengatasi kebijakan dilakukan pemerintah di bidang fiskal. Oke. Okay. Tadi again, masalah besarnya inflasi adalah terlalu banyak jumlah uang beredar. Terus juga at the same time itu kita bisa bilang bahwa perputaran perekonomian terlalu kencang ya, terlalu cepat. Nah, basically fiskal itu kenapa nanti dia harus kontraktif? Itu karena dia sengaja ya, sengaja memperlambat perekonomian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tuh meredam laju inflasi, meredam laju kenaikan harga barang gitu. Nah, the way that you would do this adalah mengurangi konsumsi masyarakat ya. Mengurangi konsumsi masyarakat itu berarti kita harus ngapain? Kita harus meningkatkan pajak. At the same time, kita juga mengurangi konsumsi pemerintah ya. Jadi kita harus mengurangi government spending. Nah, jadi di antara semua pilihan ini yang paling benar adalah yang untuk fiskal ya, adalah menaikkan PPh dan PPN. Nah, karena kalau cadangan kas ini tuh udah punyanya si moneter ya, kayak BI, right? Bukan kita lagi, bukan fiskal lagi yang kendalikan. Kalau menurunkan suku bunga juga kebijakan moneter, membeli surat berharga juga moneter, menaikkan pengeluaran pemerintah itu kebalik. Kalau menaikkan pengeluaran pemerintah, perekonomian semakin cepat, semakin kencang berputarnya, maka inflasi akan semakin parah. Lanjut ke nomor 11. Untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah melalui Bank Indonesia menjual surat berharga seperti SBI agar terserap di masyarakat sehingga uang beredar berkurang. Dengan demikian, mekanisme pasar mengembalikan harga ke kondisi yang diharapkan. Kebijakan. Kalau kebijakan
jual beli SBI itu disebut dengan kebijakan operasi pasar terbuka ya. Jadi operasi pasar terbuka ini kayak basically dia jual surat berharga negara. Kalau misalnya giro wajib minimum itu kan kayak reserve requirement ya. Seberapa banyak uang yang harus disimpan oleh perbankan dari total deposito yang diterima gitu. Ini kayak masalah cadangan kas. Kalau giro wajib minimum itu kayak misalnya nih, gue meningkatkan giro wajib minimum. Berarti misalnya giro wajib minimum dari 10% menjadi 20%. Yang awalnya setiap dari 1.000 rupiah yang disetor ke perbankan, perbankan awalnya cuma simpan 10% di safety box alias 100 perak. Sekarang dia harus simpan 200 perak kan. Nah, jadinya nanti jumlah uang yang beredar di masyarakat, kalau lu meningkatkan giro wajib minimum, akan berkurang nanti jumlah uang beredarnya, yang bisa dikreditkan atau yang bisa diutangkan oleh perbankan. Karena dia harus menyimpan lebih banyak. Nah, kalau operasi pasar terbuka ini, dia melawan inflasi dengan cara dia menjual surat Bank Indonesia agar masyarakat itu beli SBI, nanti SBI-nya ke tangan masyarakat, dan uang beredar itu dari masyarakat pindah ke bank sentral ya. Jadinya jumlah uang beredar turun dengan menjual SBI. Kalau diskonto ini adalah suku bunga. Jadi suku bunga pinjaman atau suku bunga tabungan. Untuk mengatasi inflasi, kita kan kebijakan diskontonya untuk menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena kita pengen orang-orang itu semakin tertarik untuk menabung dengan jumlah bunga tabungan yang lebih besar kan, supaya mereka pindahin uangnya ke dalam deposito. At the same time, kita meningkatkan suku bunga itu juga meningkatkan suku bunga pinjaman sehingga orang-orang semakin malas meminjam, semakin gak mau minjam karena cost of borrowing itu semakin besar kan. Jadi pada saat yang sama tuh lu mengurangi jumlah yang beredar dengan maksa orang-orang buat nyimpan dan juga malas untuk meminjam gitu ya. Jadi itu tiga kebijakan moneter yang ya sering keluar gitulah ya. Sebenarnya ada kebijakan lain sih kayak yang moral persuasion itu minta tolong orang atau juga um, kayak hmm, memperketat kredit juga bisa kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Jadi bikin orang semakin susah buat minjem, it also works. Jadi ada beberapa sih kebijakan moneter yang lain, cuman tiga ini yang paling prominent. Lanjut ke nomor 12, ada rencana penerimaan belanja yang dijadikan pedoman pemerintah. Kalau rencana penerimaan dan belanja, basically ya udahlah APBN aja ya. Kalau APBD kan buat daerah. Kalau APBN itu N-nya negara kan. Kalau APBD itu D-nya daerah. Jadi kayak pemerintah provinsi, kabupaten gitu-gitu ya. Kalau R itu RAPBD atau RAPBN, R-nya rancangan. Nah, jadinya eh bedanya di situ ya. Kalau rancangan berarti dia belum bisa digunakan kan? Dia masih sebuah rancangan aja, masih sebuah framework yang belum disahkan. Tapi kalau misalnya dia sudah menjadi rencana penerimaan pedoman gitu ya, berarti dia APBN. And I think gak ada ngomongin daerah di sini kan? Pemerintah dalam rangka mencapai ya nggak ada ngomongin daerah pemerintah daerah jadinya ya udah APBN aja. Gue tadi gue salah. Oke, lanjut ke nomor uh, 13. Perhatikan pernyataan berikut. Fungsi APBN adalah A. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Not necessarily, tapi tahan dulu. Yang kedua, sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Ini definitely yes ya. Ini namanya fungsi otorisasi ya. Sebagai dasar atau kayak sebagai
landasan bahwa oh ini gue boleh loh belanja daerah segini banyak. Nah itu tuh fungsi otorisasi dari APBN karena udah bilang oh di APBN udah diperbolehkan untuk gue bikin program ini jadi gue tinggal laksanakan otorisasinya dari APBN. Terus kalau B mengusahakan tercapainya pembangunan jangka panjang, maybe. Kalau C, alat stabilisator ekonomi nasional untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental, ini juga iya. Ini namanya fungsi stabilisasi ya. Karena kan APBN itu ada bisa buat kebijakan fiskal juga kan, untuk menstabilkan kayak kalau misalnya ada shock dari inflasi itu juga bisa dibantu oleh APBN dengan mengurangi belanja negara, menaikkan pajak gitu-gitu. Nomor 5, sebagai kalau pedoman pendapatan belanja negara dan melaksanakan tugas negara, ya I think ini juga bisa ya. In a way, dia itu namanya sebagai fungsi perencanaannya. Nah, karena ada nomor 2, 4, dan 5 yang fungsinya udah jelas lebih benar gitu ya. Jadi gue bakal jawab itu aja. Karena yang 1 sama 3 tuh kayak, ya it is justifiable, bisa-bisa aja kalau dipaksain, tetapi yang udah jelas benar 2, 4, sama 5 gitu. Kalau meningkatkan kepatuhan masyarakat itu bisa lu bilang, oh lu tuh bisa menaikkan pendapatan disposable dengan menaikkan subsidi atau mengurangi pajak. Those kind of things kayak, you can do dari APBN. Kalau yang nomor 3 juga mengusahakan tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang dengan mengatur jumlah pengeluaran kan. Jadi ya kalau lo logikain bisa, tapi yang udah jelas 2, 4, sama 5 gitu ya. Nah, lanjut ke nomor 14. Berikut adalah sumber penerimaan APBN APBD. Pendapatan negara ditunjukkan dari sumber pada nomor. Em, nah, ini tuh ada berapa ya guys? Kalau ini kan sebenarnya tinggal kalian bedain ya, mana yang APBN, mana yang APBD kan. Nah, kalau pajak penghasilan PPH ini masuknya ke negara ya. Kalau PPH minyak, pajak penghasilan dari penjualan minyak itu juga masuk ke negara. Kalau bagian pemerintah selalu BUMN, nah karena dia BUMN dan bukan BUMD, maka dia masuk juga ke negara. Nah, kalau pendapatan asli daerah yang bentuknya kayak retribusi atau pengelolaan kekayaan alam daerah, namanya juga pendapatan asli daerah, berarti ini masuk ke APBD, pendapatan penerimaan APBD lah ya. Kalau dana perimbangan yang isinya ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, ini kan basically dari APBN dia salurkan ke APBD kan. Nah, jadi dalam struktur APBN tuh sebetulnya bagi APBN dia sebuah pengeluaran, bagi APBD dia sebuah pendapatan karena disalurkan dari pusat ke daerah ini dana perimbangan. Berarti ini pendapatan daerah, tapi dia berupa pengeluaran negara ya. Jadi sisanya ini semua pendapatan negara, pendapatan negara, pendapatan negara. Terus yang keempat pendapatan daerah, yang kelima pendapatan daerah tapi juga menjadi pengeluaran negara. Kalau yang ditanya pendapatan negara yang mana, jawabannya 1, 2, dan 3 ya. Lanjut ke nomor 15. Dalam penyusunan APBD, APBN, pemerintah menggunakan anggaran berimbang. Nah, anggaran berimbang itu apa sih, guys? Anggaran berimbang itu kan basically adalah uh, pendapatan sama dengan pengeluaran kan. Kayak balance budget gitu ya, anggaran berimbang. Artinya apa? Pendapatan dia berupa pajak sama dengan government expenditure ya. Tax sama dengan pengeluaran pemerintah. Berarti penerimaan sama dengan pengeluaran. I think that's the best answer. Pengeluaran besar dari penerimaan.
Ya, I think jawabannya yang benar yang B ya, bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah itu jumlahnya sama. Lanjut ke nomor 16. Mekanisme urutan penyusunan LAPBN menjadi APBN adalah basically LAPBN itu kan dibuat dari pemerintah dan disahkan oleh DPR kan. Jadi untuk ini yang pertama dimulai dari pemerintah menyusun APBN, menyusun rancangan APBN. Terus yang kedua dia bakal em, mengajukan pembahasan ke DPR. Jadi habis itu nomor 3. Nah, terus habis itu DPR membahas. Habis itu kalau diterima disahkan jadi APBN, kalau ditolak menggunakan APBN tahun lalu. Oke, jadi 1, 3, 4, 2 ya. Lanjut ke nomor 17, ciri-ciri pajak dan pungutan lain. Yang ditanya adalah ciri-ciri pajak ya. Kalau ciri-ciri pajak, itu yang pertama sifatnya memaksa wajib, itu benar ya. Jadi kayak PPH, lu nggak boleh nggak bayar PPH. Kalau lu punya penghasilan lu harus bayar. Atau PPN ketika lu beli barang di toko ya lu harus bayar PPN. Lu nggak bisa memilih untuk nggak bayar PPN gitu ya. Jadi memang satu dia memaksa. Terus yang nomor 2, balas jasa dapat langsung dirasakan. Menurut gue ini enggak. Nomor 2 itu sebenarnya enggak langsung ya. Jadi ada yang kita sebut dengan namanya kontraprestasi. Nah, kalau pajak teman-teman, itu dia, sorry, kontraprestasi tidak langsung ya. Kayak misalnya apa? Ketika lo bayar uh, pajak bumi bangunan, misalnya duit itu tuh dipakai buat pendistribusian gitu, mendistribusikan pendapatan masyarakat. Nah, jadinya duit PBB lo yang ada di Gading Serpong misalnya, itu dipakai buat bikin jalan di Nusa Tenggara. Nah, jadinya balas jasanya tuh nggak langsung dirasakan atau kayak ya udah lu nggak berasa aja. Atau misalnya kalau PPN, lu bayar pajak pertambahan nilai dari beli sikat gigi gitu ya. Tapi duit PPN itu akan dipakai untuk mendanai pendidikan masyarakat di Papua. Nah, jadi balas jasanya tuh nggak langsung dirasakan kan. Balas jasanya itu melalui kenaikan level pendidikan Indonesia. Nah, tapi yang merasakan langsung adalah orang di Papua, bukan pembayar pajak atau lunya. Jadi, kontraprestasi dari pajak itu enggak langsung ya, indirect. Kalau tadi memaksa, ini benar. Terus kalau yang ketiga, berdasarkan peraturan pemerintah atau Perda, enggak ya. Kalau pajak, itu dasarnya adalah undang-undang. Jadi undang-undang yang paling tinggi ya, bukan menggunakan Perda ya. Kalau yang menggunakan Perda itu kayak retribusi daerah itu masih pakai Perda, tapi kalau pajak kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai pasti dia diatur oleh undang-undang. Kalau yang nomor 4 itu benar, nomor 5 berarti nggak secara langsung. Ya itu juga benar. Jadi 1, 4, dan 5 ya. Lanjut nomor 18. Pajak merupakan instrumen perekonomian di mana dia digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara ya. Berarti sumber pendapatan negara. Nah, terus fungsi pajak adalah ya udahlah, fungsi anggaran kan. Jadi anggaran itu budgetnya exist, budgetnya exist untuk dibelanjakan itu dapat dari mana? Dari penerimaan pajak. Ya, I think kayak itu sudah quite straightforward. 19. Dari tabel di atas yang merupakan ciri dari retribusi ditujukan pada yang A1 kontraprestasinya langsung ya. Jadi retribusi itu kayak misalnya retribusi parkir. Kalau gue parkir di di Pantai Kuta gitu, berarti gue harus bayar retribusi parkir ke pemerintah Bali, for example, atau ke badan yang ditunjuk lah sama pemerintah Bali. Nah, itu kan manfaat dari gue bayar tiket parkir tuh langsung dirasakan bahwa gue bisa taruh mobil gue deket dengan pantai.
Jadi kontraprestasinya tuh langsung gue pakai, gue yang mendapatkan manfaat, gue juga yang bayar retribusi. Terus kalau B1 apakah dia bersifat memaksa? Enggak ya. Jadi kayak kalau lu nggak mau bayar retribusi karena lu nggak mau pakai barangnya nggak apa-apa. For example, kalau gue merasa nih, oh kayaknya retribusi karcis parkir buat parkir di partai benar kemahalan, gue parkir di tempat lain. Ya udah, they cannot force you untuk harus bayar retribusi karena ya lu nggak parkir di situ. Tapi beda dengan pajak penghasilan, lu mau bayar atau nggak mau bayar, lu harus bayar gak sih? Nah, jadinya ya udah dipotong aja kan gaji lu. Itu bedanya. Kalau A2 dikenakan kepada orang yang akan menikmati jasa atau pelayanan ini benar, jadi yang kena retribusi ya yang menikmati gitu. Kalau tadi pajak mungkin yang dipotong PPh-nya gua, tapi yang menikmati di pajak gua adalah pendidikan orang-orang Papua. Tapi kalau misalnya retribusi, ya gua yang parkir, gua yang dapat benefit, gua juga yang harus bayar retribusinya. Berarti yang nomor A2 ini benar ya. Kalau dasar hukumnya Perda atau Permen ini juga benar. Kalau retribusi itu diaturnya di level daerah, bukan di level undang-undang yang paling tinggi ya. Lanjut nomor 4, dikenakan kepada semua orang yang memenuhi syarat. Ini enggak semua orang, dia hanya dikenakan kepada pihak yang memanfaatkannya. Terus tidak diketahui pihak yang secara langsung menikmati atau menerima pungutan. Wait, wait. Ya, gue ngambuk dari pagi-pagi. Retribusi. Dia diketahui sih, kayak pihak yang secara langsung menikmati, pasti tahu dong. Terus kalau yang contohnya parkir tol ini juga benar, retribusi karena kalau lo nggak pakai parkir ya lo nggak usah bayar, nggak pakai tol nggak usah bayar. Kalau PPN kan namanya juga P ya, berarti pajak. eh Coba A2, B2, A4 ada nggak? A2A, 2B, 4A. Nggak ada pilihannya ya? Ya, but definitely gue bakal. Oh, ini satunya nggak dipaksa nggak sih? Tidak, satunya tuh nggak ada yang benar kok. Duanya A, tiganya, oh, oh ya ada deh. 2A, 4A, 3B ya. 2A, 4A, 3, 2B. Oke. Jawabannya sorry, sorry guys. Pagi-pagi gue mabuk jam 1.13 pagi nih sekarang. Lanjut ke nomor 20. Tarif pungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan objek pajak. Kalau persentase semakin kecil, barnya itu berarti udah degresif kan? I think kayak quite straightforward ya. Kalau proporsional itu persentasenya sama. Kalau progresif, persentase pengenaan semakin tinggi, ikut semakin besar juga gitu. Semakin tinggi objeknya, nilai. Nah, ya, I think itu kalau progresif itu semakin besar objeknya, nanti barnya semakin lama semakin tinggi. Kalau proporsional itu kan konstan ya, mau kecil mau besar sama-sama 5% misalnya. Kalau degresif makin lama makin kecil. Lanjut, 21. Pak Beni sebagai karyawan swasta dengan jabatan sebagai Direktur Pemasaran sebagai warga negara baik, Pak Beni menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri ya. Berarti dia ngelakuin sendiri, sistem pajaknya berarti self-assessment. Nah, bedanya apa teman-teman? Kalau official assessment, berarti ini pemerintah ya. Pemerintah yang hitungin. Berarti kayak, ya udah, nanti pemerintah langsung ngasih tagihan ke lu gitu. Kalau self-assessment tadi, lu sebagai pihak yang dipajakin, lu yang ngitung sendiri. Kalau withholding system ini,
third party ya, pihak ketiga gitu, pihak ketiga. Misalnya perusahaan. Jadi kadang-kadang tuh perusahaan itu ketika dia ngasih slip gaji ke kalian, itu sudah dikenakan tax effective rate, udah dikenakan kayak pajak bulanan itu harus berapa. Jadi dia udah majakin lu sebelum lu menerima take home pay-nya. Mereka yang ngitungin how much tax that you should pay gitu. Third party, jadi kan kayak first party-nya itu lu dan pemerintah. Nah, third party-nya adalah corporations, perusahaan di mana lu bekerja yang ngitungin. Lanjut ke nomor 22. Peraturan Perpajakan Indonesia mengalami perubahan dari untuk waktu dengan dikeluarkannya UU tentunya disesuaikan dengan kondisi eh, dengan dikeluarkannya undang-undang disesuaikan adanya peraturan undang-undang sangat jelas, maka sangat jelas siapa saja dan berarti ini kan yang ditekankan dari kalimat ini adalah sangat jelas siapa saja dan apa saja pokok objek yang wajib membayar pajak atau dikenai pajak. Nah, kalau udah ngomongin, oh sudah sangat jelas nih apa dan siapa, berarti kepastian hukum ya. Karena kan kayak kalau nggak jelas berarti tidak ada kepastian hukum atau kayak kekosongan hukum nih. Kira-kira siapa yang boleh dan siapa yang enggak, takutnya hukumnya dimanipulasi atau digunakan loophole-nya gitu. Nah, jadi from that passage I think kayak ya udah pretty straightforward jawabannya kayak lanjut. Nomor 23, Tuan Dedi memiliki sebidang tanah seluas 300 meter persegi dan bangunan seluas 100 meter persegi. Oke, I think kayak we have to calculate this ya. Oke lah. Um, dia punya tanah dengan luas 300 kali 100 meter persegi. Berarti 30.000 ya. 30.000 meter persegi kan. Terus harga tanah 6.000 meter persegi bangunan. Sabar-sabar. Sorry guys. Tanah 300 meter persegi. Nah, ini dikali dengan nilainya. Nilai harga tanah 600.000 per meter persegi. Berarti jumlahnya menjadi, guys, kalau udah malam gue jadi nggak bisa gitu guys. 180 juta ya. Kok murah banget harga tanahnya. But anyways, biasanya tanah lebih mahal sih. Lanjut deh, bangunan. Bangunan dia adalah 100 meter persegi dikalikan harga bangunan 500.000 per meter persegi, berarti jadi 50 juta ya. Nah, berarti total nilai jual objek pajak and job-nya adalah 180 juta tambah 50 juta ya. Menjadi 230 juta. Terus NJOP TKP atau yang nggak kena pajak nih guys. Itu adalah 12 juta. Nah, berarti, sorry, NJKP atau nilai jual kena pajak, kadang-kadang ada NJOPKP, ya sama aja lah, whatever. Nah, berarti 230 juta dikurangin 12 juta ya. Menjadi yang kena pajak atau dasar pengenaan pajaknya 218 juta. Nah, berarti pajak bumi bangunannya berapa, guys? Nah, ya cara cepetnya langsung bagi 1.000 aja. Berarti 218.000 kan. Tapi proper way to do it adalah pajak bumi bangunannya itu um, 0,5% kali 20%, which is 0,1% anyway, atau bagi 1.000, tapi dikali lagi dengan 218 juta. Ini cara yang lebih proper aja sih. Hasilnya adalah 218.000 ya. Gitu guys.
Jawabannya yang bravo. Lanjut, 24. Setelah beberapa minggu lalu beli rumah baru. Buset, rumah baru. Oke, terus dia beli di Toselba, televisi, dan oke, tanya berapa PPN-nya. Nah, cara ngitungnya gini. Pertama, berapakah belanjanya, guys? Totalnya adalah 8 juta tambah 6 juta ya. Menjadi 14 juta. Nah, terus PPN-nya berapa sih? PPN yang sekarang itu 11%, guys. Bukan 10% lagi ya. 11% kali 14 juta. Berarti dia kena 1.540.000. Jawabannya yang A ya. Kalau 10% pun dapatnya kan 1.400.000 kan. Nggak ada di option anyway. Tapi jadi jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 15. Transaksi yang terjadi khusus di perusahaan dagang adalah kalau yang pertama dijual perlengkapan kantor yang sudah tidak terpakai. Itu kan kayak basically assets sale kan. Ya, sale of assets. Dia nggak harus didagang sih. Karena kan basically ini perlengkapan, right? Dia kayak bukan barang dagang yang dia jual, tapi dia jual perlengkapan dia. Ya, jadi itu bukan perusahaan dagang. Jasa juga boleh. Yang kedua, dibeli barang dagang secara kredit. Kalau dibeli barang dagang, berarti definitely yes ya. Terus kalau misalnya yang ketiga, diselesaikan servis, bukan kan. Terus dikembalikan perlengkapan toko yang dibeli 2 hari yang lalu. Berarti ini bukan harus uh, tok, sorry, perusahaan dagang. Jasa juga bisa, karena kan masalahnya masalah perlengkapan. Terus yang dijual barang dagang em, dengan syarat 2/10 ya, per 10 IOM ini juga dagang ya. Nah, jadi I think sebetulnya yang udah pasti benar itu 2 dan 5. Nah, yang nge-cater 2 dan 5 itu 245. Tapi gue sebenarnya cuma jawab 25 sih. Kayak yang 4, pengembalian perlengkapan toko. I mean kayak kalau lo perusahaan jasa ya. Dulu gue jasa semir sepatu. Terus gue beli beli sikat semir gitu. Kalau sikatnya nggak sesuai IMAP juga nanti gue return. It can also access di perusahaan jasa, so what's the point? I think 2/5 lebih benar, tapi ya udah, yang paling kita 245 ya. Lanjut, nomor 26. Toko aman saja membeli barang dagang secara kredit dari CV Anugerah. Dalam faktur tertera syarat penyerahan FOB Destination Point. Berarti logo gudang pembeli ya, sampai destination untuk sampai gudang pembeli. Nah, yang membeli adalah toko aman saja. Jadi FOB destination itu logo gudang pembeli. Terus tadi pembelinya adalah toko aman saja. Penjualnya adalah CV Anugrah. Nah, terus kalau A, toko aman saja harus membayar secara kredit semua biaya angkut. Nah, sekarang kalau di FOB Destination Point atau toko gudang pembeli, berarti barang masih menjadi tanggung tanggung jawab penjual sebelum mencapai gudang pembeli ya. Artinya adalah em, biaya kurir atau ekspedisi gitu, freight out-nya ya, freight-nya itu adalah tanggung jawab si penjual. Kayak pokoknya pembeli kalau FOB Decision Point, pembeli cuman terima jadi aja kan.
Nah, berarti yang A, toko aman saja sebagai pembeli menanggung biaya angkut, enggak, yang nanggung CV Anugerah. Terus kalau yang C, menanggung segala resiko, benar. WC sama D bedanya apa ya? Oh, semua biaya angkut penjualan atau pembelian. Eh, Kalau misalnya dari POV-nya CV Anugerah, berarti biaya angkut penjualan lah ya. Kan dari POV-nya penjual. Ya, oke. Berarti jawabannya adalah yang C. Jadi semua risiko pengangkutan juga yang menanggung adalah CV Anugerah. Kayak misalnya kalau di tengah jalan nih, dari gudangnya Anugerah ke gudangnya Aman saja tiba-tiba gua bawa senjata terus gua todong ke supirnya. Sini, kasih barang-barang ke gua gitu. Kayak gua rampok di tengah jalan. Nah, itu nanti yang tanggung ya si penjual gitu, si toko aman, si CV Anugerah. Karena FOB decision point kan. Nah, atau risiko kayak misalnya tiba-tiba mobilnya jungkir balik, barangnya rusak. Nah, itu salahnya si penjual. Gitu ya. Kalau FOB destination point. Lanjut 27. Tanggal 23 Januari, UD Bahtera membeli barang dagang secara kredit dari Maju Jaya dengan syarat, sorry, dia beli secara kredit 4 juta. Jurnal umum yang dibuat oleh UD Bahtera. Berarti jurnal umum yang dibeli, jurnal umum ketika 23 Januari lah ya. Iya, oke, harusnya ya. Nah, intinya kan dia cuma beli barang kredit kan. Nah, kalau beli barang secara kredit, berarti yang didebet adalah pembelian ya. Eh, Sebuah beban pembelian kan basically. Pembelian dengan nilai 4 juta pembeliannya. Terus kreditnya adalah utang dagang ya, karena dia ngutangkan liability sebesar 4 juta juga. Jawabannya yang bravo. Nah, kalau nanti ada pertanyaan terus kayak itu diskon-diskonnya nih, kan ada, sorry, ada diskon 2/10. Nah, ini tuh kalau guys, kalau dia misalnya nih ya, dia melunasi 10 hari kan sebelum tanggal 23. Nah, misalnya gue masukin tanggal 31 Januari nih. 31 Januari kan baru 8 hari ya. Jadi kayak tanggal, ya. Pokoknya intinya sebelum 2 Februari lah ya. Nah, itu tuh, sorry. Eh, eh, Bukan sebelum sih, sampai guys. Sampai 2 Februari. Itu tuh nanti jurnal umumnya bakal dia melunasi dengan mendapatkan kayak sebuah pengulang. Nanti kasnya dia cuman harus kredit kas, cuman harus dikurangin 10%. I.e. 4 juta kurang, sorry, 2/10 berarti 2%. 2% itu 80.000. Ya, berarti dia cuman bayar 3.920.000, terus di kredit dia mendapatkan diskon atau potongan pembelian sebesar 80.000. Terus nanti di debitnya ada melunasi hutang kan, atau menghilangkan utang dagangnya dia sebesar 4 juta. Nah, tapi kalau jurnal umum tanggal 23-nya, itu jawabannya yang bravo. Masih 4 juta, 4 juta ya. Diskonnya tuh nanti realisasinya masih nanti di pengulangan eh, pengeluaran kas gitu. Lanjut ke nomor 28. Perhatikan dua transaksi yang terjadi di UD Cimone pada tanggal 20, catatan dalam jurnal umum yang benar. 3 Maret 2023 dijual barang dagang ke Dodi 200.000. Berarti di debitnya ada piutang dagang
kreditnya ada penjualan. Ini yang A benar ya, yang A benar. Terus yang nomor 5, oh yang masih yang tanggal 3 benar. Tanggal 5 dibeli perlengkapan secara tunai. Nah, ini salah nih. Utang dagangnya salah, ya kan? Harusnya kas ya, karena secara tunai. Terus nomor tanggal 7 dijual barang dagang secara tunai. Penjualan tunai berarti debit kas, kredit penjualan, benar. Nomor tanggal 8 dibayar gaji karyawan seminggu pertama 1 juta. Debit dibayar gaji karyawan. Dia kan bayar gaji kan, bukan dia AJP. Berarti ini kalau dia ayat jurnal penyesuaian dari kayak apa gajinya masih bayarnya kayak tengah bulan depan itu utang gaji. Tapi kalau dia langsung bayar berarti kan kas ya, kan dia bayar beban gaji langsung dalam bentuk kas. Berarti yang tanggal 8 salah. Tanggal 10 diterima pembayaran dari pelanggan atas penjualan minggu lalu. Berarti melunasi uh, piutang dagang. Gak sih? Nomor 10 tuh harusnya kreditnya adalah piutang dagang. Ya, karena kan basically pada um, transaksi 10 Maret dari yang minggu lalu itu kan dulunya dia di debitnya ada piutang dagang, kreditnya penjualan. Nah, harusnya tanggal 10 itu kreditnya piutang dagangnya yang dihilangkan dilunasi dengan debit kas gitu. Cuman ini salah. Harusnya piutang bukan utang ya. Berarti yang benar 3 sama 7. Sorry. 29. Berikut data transaksi yang terjadi di UD Berkat bulan Mei 2022. Berikut pencatatan dalam jurnal khusus pembelian JK apa JKB JK ya something lah, jurnal khusus belian ya. Nah, em, tanggal 3 Mei diterima pembayaran dari Tuan Rudi atas penjualan eh pembelian diterima pembayaran dari Tuan Rudi. Harusnya enggak sih guys, kan dia sudah jual barang bulan lalu gak sih? Dia jual barangnya bulan lalu, berarti di jurnal khusus pembelian ini gue bilangnya JKB ya. Gue nggak tahu deh, kayak biasanya kayak special journal untuk purchase. I don't know what this called in Indonesian whatever. Nah, intinya kalian 3 Mei itu harusnya masuk JKB-nya, jurnal khusus belinya sudah bulan lalu ya. 3 Mei dia kan pelunasan, masuknya ke jurnal khusus kas masuk ya, dari diterima pembayaran pelunasan gitu. Um, jadi iya, I don't think yang nomor tanggal 3 itu benar. Terus 6 Mei dijual barang dengan pembayaran tunai. Nah, ini udah bayar, sudah jual barang, terus terima tunai. Berarti tidak masuk ke dalam jurnal kas, jurnal khusus pembelian. Nah, dibeli perlengkapan kantor dari Meteor. Hmm, bisa. Sebetulnya sih kayak kalau perlengkapan kantor ya, ideally kayak masukinnya ke jurnal umum sih. Karena kayak jurnal pembelian itu biasanya kayak gue nggak mau ganggu dengan
barang-barang yang bukan pembelian barang dagang. But in this case karena dia ada serba-serbi dan sebagainya, ya udahlah ya, kayak terima aja. Berarti ini bisa aja sih sebetulnya Mei tanggal 7 masuk ke dalam jurnal kas pembelian, jurnal khusus pembelian 1 juta untuk perlengkapan kantor. Ya ini juga kayak masih oke karena dia pakai faktur ya guys. Nah yang perlu di note adalah jurnal khusus beli itu kredit atau sifatnya utang piutang gitu. Nah kalau sorry piutang. Nah kalau tadi ada faktur, berarti ini transaksi kredit ya atau kayak non tunai. Kalau dia pembelian perlengkapan kantor secara tunai, berarti dia harus masuk ke dalam jurnal kas keluar gitu. Tapi karena dia menggunakan faktur, jadi lu bisa masukkan ke dalam utang usaha ya. Jadi yang nomor tanggal 7 itu ya ini benar deh. Terus tanggal 8 dibeli barang dagang dari grosir satu senilai 4 juta oleh konsumen. Siapa konsumen? Nggak tahu deh. Tapi lihat dulu nomor 9. Diselesaikan kewajiban atas pembelian barang dagang senilai 10 juta dengan memperoleh potongan. Oh enggak. Nomor 9 tuh salah sih. Ini pilihannya, oh ya. Nomor 9 ini salah. Basically kayak belinya seminggu yang lalu kan. Berarti masuk jurnal kas beli itu saat minggu lalu. Nah, hari ini cuma pelunasan 10 juta dengan potongan 2%. Ini masuknya ke dalam jurnal khusus kas ya, kas keluar karena dia pelunasan. Berarti yang nomor 8 ini ya udah 8 itu I don't really understand what it means, tapi asumsi gue ya udah 2 juta. I think yang lebih benar itu mungkin kayak oh iya, iya, iya. Oke, make sense. Oke, sekarang gue ngerti maksudnya. Jadi pembelian itu 4 juta kan. Nah, tapi yang tunai itu 2 juta. Nah, ini masuk ke dalam jurnal khusus kas ya, keluar. Sedangkan yang kredit itu juga 2 juta. Ini 2 jutanya sisanya itu masuk ke dalam jurnal pembelian. Jadi kayak 4 jutanya itu dibagi 2 ya. Ya, I think yang nomor 8 benar juga. Mei tanggal 8 benar. Jadi out of that yang benar adalah uh, 78 atau 34. Lanjut nomor 10. Akuntansi masih banyak kah? Oke, dikit lagi. Sudah jam 1.43 guys. Ngantuk. Lanjut. Berikut adalah transaksi yang terjadi di Uda Berlian pada bulan Mei 2022. Jurnal pengeluaran kas. Pernyataan yang benar. Jadi pengeluaran kas ya. Jurnal kas keluar. 3 Mei diterima pembayaran Tuan Joni atas penjualan barang lalu. Nah, dia kan terima pelunasan guys. Kalau terima pelunasan, berarti ini kas masuk ya, bukan kas keluar. Berarti yang nomor tanggal 3 salah. Terus 6 Mei dibeli barang dagang bayar tunai. Sorry, pembelian bayar tunai. Berarti ini benar ya, kas keluar. Tanggal 6 Mei angkanya juga kas benar, pembelian berarti tanggal 6 Mei benar. Terus nomor tanggal 7 dibeli perlengkapan kantor. Nah, ini beli perlengkapan kredit ya, karena pakai faktur. Berarti ini masuk ke dalam jurnal khusus pembelian. Terus tanggal 8, berarti 7 salah, terus tanggal 8 dibeli barang dagangan dari grosir 2 dibayar 50%. Berarti dia beli
4 juta, bayar 50%-nya tunai. Berarti ini 2 juta pembelian tunai ya, masuk ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Berarti ini tanggal 8 Mei juga benar. Tanggal 9, diselesaikan kewajiban atas pembelian barang dagang. Angkanya benar nggak ya? Oke. Bentar. Masuk kemana dia? Pembelian. Oke lah. Terus tanggal 9 diselesaikan uh, kewajiban atas pembelian barang dagang 10 juta dari grosir seminggu lalu dengan memperoleh potongan dagang 2%. Ini nih potongan dagangnya yang. Jadi kayak ini tuh benar. Benar masuk jurnal kas keluar ya. Tapi kas keluar itu em, 10 juta kurang potongannya 2%. 2% dari 10 juta berapa sih? 200.000 ya. Ya kan? Benar ya. Berarti 9.800.000. Nah, harusnya 200.000 itu masuk potongan ya. Jadi harusnya ini bukan 10 juta langsung di pembelian, tapi dia kurangin utang usaha dia 10 juta. Terus juga dia harusnya tuh ini 10 juta nih. Yang benar ya. Tanggal 9 itu di sini 10 juta. Terus em, potongan pembelian 200.000. Terus kas dia keluarnya 9.800.000. Jadi yang benar begitu. Tanggal 9. Jadi yang benar 6 sama 8 ya. Lanjut, 31. Jurnal kas masuk atau penerimaan kas. Ditanya yang benar. Aduh gila guys, gue bosan banget. Tanggal 1 Juni dikembalikan barang dari toko AD 500.000 karena tidak sesuai ukuran. Oh, ini kan pembelian secara kredit ya. Nah, jadi gini guys, kalau retur itu tuh sebenarnya roll of hand-nya retur tuh masuk ke jurnal umum sih. Terus juga basically karena dia kredit, kalaupun ada itu tuh pengurangan apa? Pengurangan utang usaha masuknya ada di jurnal kas pembelian ya. Karena dia kredit kan, bukan tunai. Jadi kayak ngapain dia balikin kas? Yang nomor satu salah. Terus yang tanggal 14, pembayaran Tuan Selamat 29 Mei. 29 Mei itu 20 hari, masih lah ya. Masih. Kan dia sampai 18 Juni kayaknya. 18 Juni berarti dapat diskon ya. Masih periode diskon. Terus 2% itu sama dengan 2% dari 2 juta itu 40.000 ya. Wait, gimana caranya? Nah, 2% kali 2 juta. Terus berarti kas masuknya adalah 2 juta kurang diskonnya ya. 1960. Dan terus ini berarti nomor 2 itu, wait, potongan penjualan benar. Ya, ini potongan penjualan.
piutang dagangnya dihapuskan. Oke, benar. Tanggal 17 dibeli barang dagang 4 juta dengan mendapatkan potongan dagang. I mean kalau lu beli itu kan kasnya keluar ya. Jadi ya udah bukan penerimaan kas. Terus tanggal 20 pendapatan bunga bank. Oke, ini berarti ya udah. Emang dia masuk dalam kas masuk ya. Tanggal 20 kas 400.000 dengan rekening serba-serbi. Oke, nomor tanggal yang nomor 4 benar. Rekening lain-lain kan. Although I think kayak di accounting luar negeri gue pakainya jurnal umum aja. But I mean like ya udah sama aja kok, sama-sama benar. Understandable. Tanggal 22 diterima cek dari Tuan Abi 8 juta atas penjualan barang dagang FOB Destination Point. Um, Wait. Oh, berarti kita yang jual barang, terus kita terima cek dari dia sebesar 8 juta. Terus, enggak sih guys, I don't think this is the way that you do it. Oke, jadi gini, kita itu jual barang secara tunai, ya tunai. Terus kita dapat cek, cek itu kan artinya kas. Berarti benar sih kita dapat kas 8 juta ya. Nah tapi kayak penjualannya, penjualan masih 8 juta kok guys. Penjualan masih 8 juta. Nah, nanti FOB atau freight-nya, freight out, ini kan kita yang tanggung ya. Nah, itu 300.000 masuknya nggak ke sini, tapi masuk ke em, jurnal pengeluaran kas. Ya, kalau kita bayar orang buat, oh ini lo ekspedisi nih, lo yang kirim. Udah kita bayar dia 300.000, itu di jurnal pengeluaran kas, bukan ada di jurnal penerimaan kas buat kayak ngebagi dua gini loh guys. Terus kan beban angkut, basically beban beban nggak mungkin di kredit kan sih, beban kan semuanya di debit. Um, Kalaupun fat out-nya adalah toko kita, kayak kita bukan nyuruh ekspedisi, dia kan masuk dalam beban penjualan kan. Jadi dia ada di laporan laba rugi, dia nggak ada di jurnal penerimaan kas. Jadi 2 sama 4. Lanjut ke nomor 32. Berikut saldo sebagian yang terdapat pada UD Agus. Data yang bla bla bla. Posting ke buku besar yang benar adalah ini tuh antara kas atau piutang dagang. eh Oke, dari kas dulu lah ya. Kas dimulai dari neraca saldo. Neraca saldonya dari 10 juta. Oke, nggak masalah. 10 juta. Ini benar, ini benar. Terus yang jadi masalah tanggal 31 Mei. 31 Mei ada apa? Jurnal penjual. Ah, apaan? Kenapa tiba-tiba 100 juta? Wait. Namanya typing. Jurnal UD Agus. Ini jurnal penjualan kan nggak ada yang pakai kas kan, pakai piutang dagang. Jadi ini apa nih? Nggak jelas 100 juta. Nggak mungkin jawabannya ya. Terus yang C, piutang dagang. Piutang dagang mulai dari mana? Pada 30 April. Berarti ini nilai saldo sebelum disesuaikan lah ya. Sebelum adjustment. Mulai dari 25 juta. Oke, no problem. Piutang dagang itu adanya di debit sih, harusnya ada di sini. Cuman kayak kalau ditaruh di saldo juga oke, sure. Terus intinya kalau ditambahin, ini piutang dagangnya berapa nih? 25 tambah 15 tambah 10 tambah 50. 100 ya, 100 juta. Berarti ditotalin aja nih. Dari penjualan dapat piutang dagang 100 juta, penjualan juga 100 juta. Berarti piutang dagang tambahin di debit 100 juta ya.
cepet ini salah nih karena ditaruh di kredit, harusnya ditaruh di debit. Ini sama ini kan basically sama nih. Cuman kayak kesalahannya si C adalah dia nggak naruh nih 25 juta di debit, dia lempar langsung ke saldo. Jadi I think kayak yang lebih benar yang delta ya. Karena yang delta nggak main asal lempar, lebih ada prosesnya. Sisanya nggak ada yang beda sih, cuman itu doang. Lanjut 33. Berikut daftar saldo utang dari CV Dimas, jurnal pembelian yang terdapat pada CV Dimas. Nah, gua nggak enak half screen. Kreditor, oke. Terus ini apa sih? Desember. Oh, ini kenapa 1922? Gila, 100 tahun zamannya VOC. Oke, jurnal pembelian yang terdapat pada CV Dimas pada bulan Januari 2023. Terus ini Desember apa Januari dah? Januari ini Desember. Gua nggak tahu sih, cuman kayak ya udahlah ya. Anggap itu, oh, anggaplah Januari. Karena yang di bawah Januari semua. But anyways, um, terus buku besar pembantu utang yang benar terdapat pada ada Aza Andre Devi. Mulai dari si Aza dulu ya. Aza tuh berarti ada utang dagang di kredit 4 juta, right? Ini benar. Terus dia ada pembelian utang dagang di kredit lagi 25. Wait, wait. Oh iya, utang dagang kita ke Aza, right? Ya berarti kita tadi ngutang 4 juta ke Aza dari kredit, terus kita ngutang lagi 25 juta. 425. Nah, 25 ini harusnya ada di kredit ya. Harusnya ada di sini. Nah, ini tuh kayak benar, tapi yang ini dia skip nih. Dia nggak nulis 4 juta di sini. Ya kan, itu dia tulis 4 juta kan. Tapi dia nggak nulis. Jadi kita tahan dulu ya, tahan dulu. Terus yang Delta, Andre. Andre itu ada hmm, utang dagang 6 juta, guys. 6 juta um, enggak ditulis ya. Ya udah. Terus dia tambahin dengan utang dagang 15 juta di kredit. Ini salah, kita di debit. Berarti yang jasa salah. Yang Devi itu 3 juta di kredit, benar. Terus dia tambahin lagi dengan gadang ada Devi. Terus ini 13 juta itu punya siapa? Nggak tahu 13 juta. Ya udah, berarti intinya yang juga nggak benar, I think. 3 tambah 13, nggak tahu 13 dari mana. Ini juga harusnya di sini. Terus ada Bayu nggak tahu di mana. Berarti jawabannya yang paling oke kayaknya yang A ya, si Azab. Walaupun dia kayak melengkap gitu. Iya, harusnya tuh Azab dan nulis kayak di sini 4 juta. Tapi actually kayak I have a contention sih. Kayak misalnya kalau dia masalahnya di 11 Desember 2022, harusnya kan ini udah lunas ya. N per 30 kan. Kan dia kayak udah harus lunas di 11 atau 10 Januari nggak sih? Jadinya kayak harusnya kalau ngomongin di akhir Januari udah nggak ada utang lagi dia. Wait, now it gets me thinking. Devi. Devi itu kalau nggak lunas nggak apa-apa sih. Tapi dia nggak ada 13 juta yang baru. Kalau Andre, hmm, iya, harusnya tuh udah pada lunas gak sih tanggal-tanggal segitu. Hmm, kecuali Devi ya, Devi yang kayak agak lama. Azza juga harusnya udah lunas by 10 Januari. I don't know, mungkin gue tripping kali ya guys.
Tapi kayaknya di antara semua pilihan ini kayak gue terpaksa pilih A. Tapi kalau misalnya boleh pilih nggak milih, kayaknya nggak bakal milih deh. Karena kayak yang lain itu, I just disagree aja sih. Soalnya semuanya memiliki saldo awal kan, 4, 3, 6. Ini kayak harusnya Januari akhir, Januari 2000, apa, 2023, tanggal 31 tuh udah pada lunas. Even yang Devi itu berapa? Dia cuma punya 11 hari tambah, oh yang Devi masih bisa ya. Devi masih bisa sampai lama. Cuman di sini kayak Devi ada nambah 13 juta out of nowhere. Jadi kayak apa pula itu. Ya udahlah, lanjut dulu ya. Berikut, kalau nanti gua ketemu gua salah, gua tulis di description box. 34. Berikut daftar saldo piutang dagang di Makassar. Makassar, Jurnal Penerimaan Kas. Oke, saldo piutang dagang. Berarti Makassar yang jual lah ya. Makassar jual ke Venus, jual ke Mars, jual ke eh, Pluto. Terus, oke, tanggal 2 Juni dibayar sama Pluto 500. Tanggal 4 Venus bayar 200 dari 300. Tanggal 7 siapa yang bayar? Mars. Entah. Berarti kalau dari buku besar ini 500.000 siapa yang bayar? Oh, kas dan penjualan. Berarti bukan bukan mereka bertiga ya. Anyways, terus kalau Pluto 1 Juni 900 dikurangin di, oke, piutang dagang masih bos. Piutang dagang didebitkan. Berarti yang A sama B salah. Berarti yang benar C atau D. Venus itu mulai dari 300 di debit, terus Venus bayar 200. Berarti 300 kurang 200 ya, sisanya 100. Jawabannya yang delta. Yang ini kan kayak harusnya dia melunasi piutang dagang di kredit kan. Nah, 300 kurang 200 karena dia lawanan, harusnya sisa 100 bukan ditambah. Terus kalau Mars itu nggak pernah ngelunasin, jadi harusnya tidak ada perubahan sih. 700 itu apa pula? Nggak tahu kan. Lanjut ya. 35. Berikut data neraca saldo UD. Ya, 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 ya. Misalnya modal. Uh, I mean, there are two approaches. Kayak pertama pertanyaannya apakah kasnya itu atau yang lain-lain sudah ditambah dengan uh, sudah ditambah ke dalam saldo real. Yang nominal udah dijadiin real atau belum? Tapi ya udah, I'll try to like answer the question deh. Hmm, kas piutang, ya. I think kayak approach pertama itu gue lihat yang saldo real aja. Ya, jadi kayak I don't care about yang saldo nominal, beban pendapatan whatever. Nah, terus yang adanya di aset itu kan kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan peralatan toko. Berarti yang 3 juta tambah 4,4 tambah 12 tambah 2 tambah 5. Itu adalah 7,4 tambah 12, 19,4, 21,4, 26,4. Itu yang aset. Terus liability dia adalah 2 juta. Nah, modalnya berarti adalah aset minus liabilitas ya. 26,4 dikurangin 2 berarti 24,4 juta. Ada nggak ada pilihannya ya? Nggak ada pilihannya. Oke, sekarang uh, gua coba
melihat ke approach 2. Itu untuk nge-consider saldo nominal. Berarti gue mau melihat berapa sih labanya gitu ya. Pendapatan dia adalah penjualan dikurangin retur penjualan, hasilnya pendapatan dia sebesar 7,6 juta. Pengeluaran dia adalah pembelian dikurangin retur pembelian tambah beban gaji tambah beban lain-lain. Tambah 0,1 jadinya. Berarti beban dia adalah 7,5 juta. Benar nggak ya? 800, 400, 7,6. Pembelian atau pembelian 59, 7475 ya. Berarti laba dia adalah 7,6 dikurangin 7,5 juta. 0,1 juta ya. Nah, berarti approach 2 itu harusnya modal setelah laba itu jadinya 24,4 tambah 0,1 jadinya 24,5 juta. Both of which gak ada jawabannya sih. Besarnya modal itu, bentar, kas piutang dagang PBD. Perlengkapan peralatan 5, ini gue benar kan masukin angkanya. 3 juta tambah 4,4, 7,4 tambah 12, 19,4, 1,4. Wait, atau gue tripping ya? 3. Iya kok, jawaban gue 24,4 juta. Jadi, I don't know, modalnya berapa di sini. Does not make sense to me, but oke. Okay. Jadi, either 24,4 juta atau enggak 24,5 juta. Sama-sama nggak ada pilihannya sih. Ya, oke. Okay. Jadinya, ya udah, this number, I think I'll just leave it. Lanjut ke SI. Bupati Belitung menyampaikan Memorandum of Understanding bersama hari ini. Melalui perangkat daerah pemerintahan menginventarisir dan akan dimuatkan dalam aplikasi. Oke. Oh, pertanyaan apa? Oh, tuliskan 3 sumber penerimaan daerah. Yang pertama ada pajak pembangunan, optimalisasi pendapatan hasil daerah. Terus ada juga pajak retribusi hotel dan rumah makan. Terus optimalisasi meningkatkan kepatuhan masyarakat. Pajak daerah, pembangunan dengan dana membayar pajak daerah. Apa pula? Kan will menyampaikan optimalisasi bla bla bla. Ya udah, berarti kan jawabannya straightforward lah ya. Cuma ada 3 doang kan. Kalau ada yang lain ya udahlah ya. Silakan. Tapi gue pakai yang ada di depan mata aja. Yang pertama, Yang pertama ada pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada pajak retribusi hotel dan rumah makan. Yang ketiga ada pajak daerah. Udah selesai. Terus lanjut ke nomor 2. Pak Dalijo bekerja di PT Tabur. Memperoleh penghasilan kena pajak. Oh, ini udah PKP guys ya. Jadi ingat, kemarin itu kalau lu ngitung ya, hitung PPh, itu kan kayak ada pendapatan neto, nanti kalau dia dikurangin dengan pendapatan tidak kena pajak, di sini dia sebagai bekerja karyawan belum beristri dan nggak punya istri, tidak kawin,
garis miring 1 orang. Nah, itu nanti hasilnya baru menjadi pendapatan kena pajak kan. Sedangkan udah tahu nih pendapatan kena pajak dia adalah 185 juta. Berarti lu langsung aja gasin aja guys, kayak nggak usah di eh, kurangin lagi ya. Terus langsung aja dengan lapisan progresif di lapis pertama, karena kan langsung udah penghasilan kena pajak tuh. Berarti langsung aja wait. Nah, gitu. Berarti lapisan pertama, aduh ini kenapa sih? Lapisan pertama, nah, adalah 60 juta. 60 juta pertama dikali 5%. Hasilnya adalah 3 juta ya. Terus yang kedua, ini gue dapet dari mana? Oh, I can just do that. Oke, interesting. Terus lapisan kedua, ada dia dari 60 juta sampai dengan 250 juta. Tapi kan duit dia cuman sampai 185. Berarti 60 sampai dengan 185 itu adalah 125 juta ya. Cuma 125 juta dikali 15%. Hasilnya adalah 18.750.000. Nah, berarti total pajak penghasilan dia adalah 3 juta deh. 3 juta tambah 18.750.000. Berarti total PPh dia adalah 21.750.000 ya, dengan lapisan progresif. Gitu deh caranya. Nomor 3. Perhatikan transaksi berikut. Catatlah ke dalam jurnal penerimaan kas yang dicatat khusus transaksi yang masuk ke dalam penerimaan kas. Tanggal 2 Maret dibayar um, sewa 1 tahun ya. Nah, ini kan ditanya kan khusus transaksi penerimaan kas kan. Penerimaan kas. Nah, sedangkan dia adalah pengeluaran kas. Nah, terus yang tanggal 3 Maret diterima pembayaran atas penjualan barang dagang ya. Penjualan barang dagang, sorry, bulan lalu. Ya, ini benar. Bisa aja, karena ini apa? Pelunasan penjualan kan. Berarti ini masuk ke dalam jurnal kas. Masuk. I think bisa. Terus eh gak ada FOB-an ya. Berarti debitor. Debitor tuh basically kayak orang yang kita pinjemin, right? Nah, ini adalah Tuan Joni. Terus kasnya masuk sebesar 2 juta. Terus eh, kreditnya adalah piutang dagang yang dilunasi ya. Sebesar 2 juta. Tanggal 4 dibeli barang dagang dengan faktur. Kalau beli dengan faktur itu adalah jurnal khusus pembeliannya. Terus tanggal 5 dijual barang dagang dengan cek. Berarti ini adalah penjualan tunai ya, atau cek kan. Berarti ini jurnal kas masuk. Dijual barang tanggal 4 siapa? Nggak tahu siapa yang beli, terus senilai 4 juta.
masuk ke penjualan. Ya, sisanya kita nggak peduli aja. Terus diterima 7 Mei diterima pendapatan bunga. Ini pendapatan bunga berarti masuknya ke dalam jurnal kas masuk ya. Benar tanggal eh wait. Jurnal kas pembelian. Jurnal khusus. Oh, berarti ini tanggal 5 deh. Habis tanggal 3, tanggal 5. Terus tanggal 7 em, pendapatan bunga ya. Berarti kasnya 40.000. Wait, gue coba lihat yang di atas. Dia nggak pakai LP kan? Ya, kayak dia nggak peduli LP deh. Pakai dolar itu sekalian. Oke, kreditnya rekeningnya adalah pendapatan bunga ya. Karena kan dia kayak serba-serbi lain-lain. Sebesar 40.000. Lanjut. Em, 9 Mei dijual barang dagang ke Tuan Adi. Dibayar 8 juta. Berarti penjualan tunai sebesar 8 juta ya. Dari 10 juta. Ini masuk ke dalam jurnal kas masuk ya. Berarti yang di apa dimasuk itu cuma 8 juta doang hari itu. Sisanya 2 jutanya akan masuk ke dalam piutang dagang di debit tapi nanti masuknya sorry penjualan kredit sebesar 2 jutanya akan masuk ke dalam jurnal khusus penjualan. Berarti ini masuk ke dalam penjualan tunai di kredit sebanyak 8 juta. Ya, lanjut. 10 dikembalikan barang dagang yang dibeli secara tunai dari CV Berkat 2 minggu lalu. Nah, basically karena dia itu uh, pembelian tunai, nah terus dia kan di retur kan. Nah, berarti karena ketika dia pembelian tunai itu kan dia kasnya keluar. Nah, ketika retur pembelian itu harus ada kas yang dikembalikan ya. Bayangkan. Nah, berarti tanggal 10 itu akan dikembalikan duit kamu 200.000 ya. Em, tadi ada potongan. Nanti deh, coba gue lihat lagi kalau ada potongan. 200.000 terus eh, rekeningnya di serba-serbi sih. Karena kan kalau kredit kayak yang dikurangin itu pembelian lu kan. Berarti ini adalah retur pembelian sebanyak 200.000. 16 Maret diterima pelunasan Tuan Adi senilai 2 juta dari kekurangan pembayaran tanggal 9 Maret yang lalu. Berarti 9 Maret itu ada di duit kotaknya kebanyakan gak ya? Atau gue yang terlalu banyak masukin ke dalam. Nanti gue cek lagi. Kalau ada yang salah gue akan tulis di kolom description. Terus 2 juta itu, sorry, tadi LP 2 juta itu dilunasi dalam waktu 10 hari ya. Berarti kan dapat diskon 2%. 2% dari 2 juta adalah 40.000. Sorry, 40.000. Berarti tanggal 16 itu kasnya dia mendapatkan 1.960.000. Terus piutang dagang dipotong 4 juta, 2 juta sorry. Potongan penjualan ada 40.000.
Jadi ini kasnya 2 juta kurang 40.000. Terus tanggal 20 Maret diberi oke, ini kan pembelian. Pembelian tunai ya. Ini masuknya ke dalam jurnal kas keluar, bukan kas masuk. Oke, bentar, coba gue cek lagi. Takutnya kayak gue masukinnya kebanyakan. Karena tadi kotaknya sebenarnya eh, cuma ada 5 guys, tapi gue tambahin satu. Tanggal 3 diterima pembayaran atas penjualan. Jangan dia, gue udah jual, gue terima pembayarannya. Jurnal kas masuk kan, gue jual 2 juta, masuk ke dalam bintang dagang. Terus tanggal 5 cek masuk 3. Ada refnya sih sebetulnya. Refnya dari 03 tapi yaudah, penting-penting gak juga. Terus tanggal 7, tanggal 9 dijual barang Tuan Adi. Udah masuk ke penjual. Ya I think udah generally bener sih. Ya file Excel nanti gue taruh di description box. I think that's all. Udah habis soalnya. Itu aja. If you have any questions, don't hesitate to contact me. Ada di Instagram gue. Udah Jonathan Tay. Just my full name. Tapi kalau even better, you have my number. Uh, Contact me di WA aja. More likely for me to read and answer your questions. Other than that, yeah, thank you for watching the video. Good luck buat ujian kalian besok. All the best. Semoga hasilnya yang bagus dan bikin kalian happy. Bye bye all. Sehat-sehat terus ya.